Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 36. Dewa. Kata ini tidak boleh digunakan sembarangan. Untuk klan biasa, ini adalah makhluk yang maha kuasa dan tertinggi. Selama era kuno, penduduk asli pertama memegang teguh keyakinan mereka dan memperhatikan persembahan yang mereka berikan kepada dewa. Mereka percaya bahwa dewa pasti ada, dan pada saat yang paling penting, mereka dapat dipanggil untuk perlindungan. Faktanya, melalui wawasan yang diperoleh oleh generasi selanjutnya, terungkap bahwa apa yang disembah dan disembah oleh suku-suku itu sebenarnya adalah makhluk yang unik dan kuat. Makhluk-makhluk ini termasuk Hou sejati dan Pi Hou berdarah murni, dan mereka semua adalah makhluk yang dapat dianggap sebagai puncak kehidupan. Di masa lalu yang jauh, penduduk asli pertama menyembah makhluk-makhluk ini dengan rasa hormat dan pengorbanan mereka untuk menerima perlindungan mereka. Namun, ada manusia yang berani menyebut diri mereka dewa, dan mereka memiliki kekuatan untuk bertarung dengan binatang buas kuno. Mereka memiliki kekuatan yang menantang surga, dan dengan lambaian tangan, mereka dapat memusnahkan klan besar dengan tingkat divine power yang tak terduga. Itu tidak mungkin untuk melawan. Rumor mengatakan bahwa negara-negara kuno yang luas dan tak terbatas masih berkorban ke surga dan melakukan upacara kuno hingga hari ini. Meskipun tahun-tahun tak berujung telah berlalu, mungkin ada jejak yang ditinggalkan oleh dewa-dewa misterius dan menakutkan dari negara-negara kuno ini. Orang-orang desa batu menyebut pohon willow ini sebagai dewa. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Gelar ini tidak bisa diberikan sembarangan. Kamu yakin roh penjaga senior ini tidak menentang disebut dewa? Seorang anak muda berusia sedikit di atas 10 tahun dari klan Gunung Ungu bertanya dengan pertimbangan hati-hati. Tidak sama sekali, Dewa Willow baik dan selalu melindungi klan kami. Ermeng dengan sembrono berkata. Roh penjaga yang tidak menentang disebut dewa. Ketika informasi ini dirilis, semua ahli segera berubah pikiran. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, karena mereka semua takut pohon willow yang terbakar dan sekarat ini. Tapi semua bentuk kehidupan yang menjadi roh penjaga klan manusia memiliki beberapa hubungan dengan dewa. Mereka bahkan bisa menjadi keturunan langsung dari dewa kuno. Mereka terutama takut dengan gelar seperti ini dan tidak berani memprovokasi dan mengolok-olok dewa. Mereka semua menahan diri. Pohon willow di depan mereka kurang ajar untuk terus-menerus bertindak seperti itu, dan tidak menentang dirujuk dengan cara seperti itu. Ini membuktikan bahwa kekuatannya menakutkan, dan kemungkinan besar memiliki kekuatan untuk menentang surga sejak lama, itu tidak peduli sama sekali. Tidak mungkin itu sebenarnya dewa kuno yang kekuatannya sudah menurun dan hampir mati kan? Inilah yang dipikirkan banyak orang di kepala mereka tetapi tidak berani berbicara. Menghadapi pergantian peristiwa ini, mereka semua merasa hormat di dalam hati mereka dan merasa agak gelisah. Mereka tidak lagi berani bertindak sesuka hati, dan mulai berjalan dengan hati-hati dan hati-hati. Namun, mereka masih merasa tidak menyerah, dan ingin memahami dari mana klan tersembunyi ini berasal. Mereka juga ingin mengetahui kekuatan suci seperti apa yang dimiliki Dewa Willow, dan artefak suci apa yang dianugerahkannya. Seseorang harus tahu bahwa artefak yang dibuat oleh dewa kuno yang asli harus luar biasa dan menantang surga. Semua orang diam-diam berharap bahwa jika mereka mempersembahkan korban terbaik mereka, pohon willow pada gilirannya akan membantu mereka. Mereka dengan sopan mengatakan bahwa mereka ingin tinggal sebentar. Tetapi meskipun Shilinghu dan yang lainnya berpikiran sederhana, mereka tidak bodoh. Mereka menyadari ada sesuatu yang mencurigakan dan menyatakan bahwa hanya ada beberapa kamar dan tidak banyak tempat tinggal. Meskipun Shi Feijiao dan yang lainnya berharap mereka pergi sesegera mungkin, orang-orang ini tentu saja tidak menyerah.
Satu demi satu, mereka menyatakan bahwa mereka tidak perlu memasuki desa dan tinggal di luar saja sudah cukup. Mereka mengklaim bahwa satu-satunya harapan mereka adalah bisa minum air dari dalam desa. Para ahli kuat dari klan Gunung Ungu, Kolam Terapung Besar, klan Petir, suku Serigala Emas, dan Istana Awan Surgawi semuanya tetap tinggal. Mereka awalnya ingin memasuki kedalaman gunung dan mencari misteri di balik harta gunung. Saudara yang mulia, apakah Anda tahu tentang masalah di dalam pegunungan? Saya mendengar bahwa ada beberapa harta gunung yang luar biasa yang membuat keturunan Archaik marah pada mereka. Apakah kalian pergi mencari mereka? Pemimpin suku Serigala Emas berkata kepada Shi Feijiao dengan ramah saat dia mengikat unikornnya. Aku pernah mendengarnya, tapi ketua kita tidak akan membiarkan kita pergi. Untuk mendapatkan hal-hal itu, Anda harus menjadi individu yang sangat berbakat atau binatang buas, jika tidak, hanya kematian yang menunggu. Di sisi lain, Lei Yunkun mengeluarkan sebotol bunga roh dan memasukkannya ke dalam air mendidih. Segera setelah itu, mereka menjadi parfum yang harum, dipenuhi dengan esensi spiritual. Dia mengundang penduduk desa yang dekat dengannya di usia untuk minum dan berbicara dengan mereka. Secara komparatif, anak-anak sedikit lebih murni. Dua gadis muda dari Istana Awan Surgawi sedang mengobrol dan tertawa dengan si kecil. Terkadang, mereka mencubit pipi lembut si kecil karena merasa anak ini terlalu menggemaskan. Kami telah meminum susu yang kaya dan manis dari macan tutul sisik salju. Ketika saya masih muda, saya minum secangkir setiap hari. Seorang gadis muda berkata dengan gembira. Susu binatang benar-benar harum dan sangat lezat. Si kecil mengangguk ketika mereka tiba-tiba mulai berbicara tentang susu. Si kecil, susu jenis apa yang paling kamu sukai? Kedua gadis muda itu identik. Mereka baik-baik saja, indah dan cantik. Dari waktu ke waktu, mereka akan menggosok rambut hitam legam si kecil yang berkilau. Harimau api, badak bulan, gajah bertanduk naga. Jika Anda mencampurnya menjadi 100 susu binatang maka rasanya akan paling enak. Zishan Kun, Lei Mingyuan dan yang lainnya berjalan melewati sini dan memutar mata mereka. Apa ini? Mereka tiba-tiba membicarakan hal ini. Terutama Jiao Peng. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia dikalahkan dan dipermalukan oleh seorang anak yang memberi susu. Namun sekarang, dengan asumsi bahwa ini adalah klan tersembunyi di bawah perlindungan dewa, dia hanya bisa sangat marah, dia tidak berani bertindak sembrono. Setelah 4 jam, kelompok ahli mulai memiliki beberapa keraguan. Stone Village agak aneh. Mereka telah berulang kali menyelidiki, hanya untuk menemukan bahwa kebanyakan dari mereka tidak memahami teks tulang sama sekali. Bukankah seharusnya keluarga yang tersembunyi setidaknya bisa mencerminkan hal itu? Ada yang salah, seharusnya tidak mungkin semua orang bersembunyi dengan benar. Mengapa kehadiran seorang ahli yang menguasai bone teks tidak bisa dirasakan? Ada masalah. Seharusnya kita tidak menakut-nakuti diri kita sendiri, kan? Orang-orang ini tajam. Jika bahkan jejak terkecil dari bukti ditempatkan di depan mereka, mereka akan segera menemukan jejak atau celah. Sebelumnya di bawah kesan pertama mereka disesatkan oleh berbagai hal aneh. Baru sekarang itu berakhir. Setelah melakukan kontak dengan orang-orang desa batu, mereka perlahan mendeteksi kelainan. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin saja mereka terlalu gugup dan membuat kesalahan. Wajah banyak orang mulai menjadi tidak menyenangkan. Paru-paru Jiao Peng hampir meledak. Zishan Kun, Lei Mingyuan dan para jinius lainnya juga tertekan dan para pemuda yang kuat itu mulai mengembangkan ekspresi sedih. Semua dari mereka tidak terlihat baik karena mereka percaya bahwa mereka telah dimainkan. Jika berita ini keluar, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Beberapa klan kuat hampir ditakuti oleh Desa Batu,
ini akhirnya akan menjadi cerita yang fantastis. Paman Chang, saya baru tahu, pohon willow yang terbakar ini baru muncul beberapa puluh tahun yang lalu. Tidak mungkin itu adalah dewa penjaga dari zaman kuno. Juga, setelah bertahun-tahun, pohon willow ini tidak pernah berbicara dengan desa ini sama sekali. Saya merasa seperti telah kehilangan banyak kekuatannya sebagai roh penjaga. Wajah Jiao Peng jelek saat dia mengatupkan giginya. Jiao Chang dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka membuat kesalahan seperti itu di bawah kesan pertama mereka. Untungnya, tidak ada yang melakukan sesuatu yang benar-benar akan membuat mereka kehilangan muka seperti mempersembahkan korban di depan pohon willow. Orang-orang dari pegunungan ungu juga bergumam dan sampai pada kesimpulan yang sama. Awan ungu naik di atas kepala Zishan Shou dan kabut mulai melingkari seluruh tubuhnya seperti tungku ungu besar. Dia sangat marah, tetapi dia tidak meledak dan dengan cepat menahan diri. Kakek, mereka tidak akan marah kan? Jika mereka menemukan desa ini tidak menguntungkan, lalu apa yang akan kita lakukan? Kedua gadis muda dari Istana Awan Surgawi mulai khawatir. Mayoritas dari mereka tidak akan pergi jauh. Seorang pria tua yang memegang bulu salju berkata, ketika langit menjadi gelap, kelompok orang ini mulai memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tahu mereka salah. Ini bukan keluarga yang tersembunyi, tapi mungkin saja mereka secara tidak sengaja mendapatkan bangkai Suanni. Setelah spekulasi ini terungkap, tidak hanya orang-orang dari Great Floating Pond, tetapi bahkan suku serigala emas mulai gemetar ketika mereka memikirkan tentang teknik berharga yang kuat seperti apa yang bisa dimiliki oleh desa batu ini. Tanpa ragu, simbol primitif Suanni sangat berharga, dan bahkan sebuah klan besar akan mengidamkannya dan iri padanya. Teknik berharga seorang ahli dari keturunan kuno biasanya akan menjadi kemampuan keluarga yang paling kuat dan paling luar biasa. Untuk hal-hal semacam ini, semakin banyak semakin baik. Terlebih lagi, dalam keadaan normal, sebuah klan hanya akan memiliki satu teknik berharga yang sangat kuat dengan banyak kemampuan kecil lainnya untuk membantu teknik utama itu. Justru karena mereka sangat langka yang membuat mereka sangat berharga. Wei, kalian anak-anak liar terlalu banyak membual. Berbicara tentang mengejar unicorn dan membunuh roh penjaga, kamu tidak takut petir menyambar lidahmu. Wajah Jiao Peng sangat mengerikan saat dia menatap Ermeng, anak Sengau dan yang lainnya. Penduduk desa tercengang, terutama anak-anak. Mereka merasakan gelombang udara dingin. Bagaimana mereka bisa berubah pikiran begitu cepat? Sebagai orang jenius, mereka tentu saja sulit diatur, dan biasanya, mereka tidak dapat dijinakkan. Jiao Peng telah bertahan begitu lama, sekarang dia ingin mengambil tindakan sendiri. Jiao Chang tidak menghentikannya untuk melihat reaksi seperti apa yang akan terjadi di desa batu. Yang lain menyaksikan dengan tangan terlipat saat mereka menyaksikan jalannya peristiwa ini terungkap. Kakak, mengapa kamu tidak bisa melihat alasannya? Si kecil berjalan ke depan dan mengulurkan tangan kecilnya untuk menghalangi jalannya. Dia menghadapi Jiao Peng sebelumnya dan tahu betapa sulitnya dia menghadapinya. Dia takut dia akan menyakiti Ermeng atau anak hidung belang itu. Jiao Peng masih muda, tetapi saat ini dia dengan murung menjawab, alasan? Kamu hanya bayi yang menyusui yang tidak mengerti bahwa di dunia ini, akal hanya bisa mencapai sejauh kepalan tanganmu. Kakak, kami menjauhi urusan duniawi dan menyukai perdamaian. Kami tidak ingin memiliki konflik dengan Anda. Tolong jangan tersinggung atau marah. Jika kami telah menganiaya Anda, kami akan meminta maaf. Seorang anak berbicara dengan susu di sudut mulutnya membuat beberapa ahli merasa malu. Pria tua dari Istana Awan Surgawi berdiri dan berkata, biarkan saja. Orang-orang di sini tidak canggih. Mengapa mempersulit mereka? Ketika dia mengatakan hal ini,
dia melihat ke arah pria paruh baya dari kolam terapung besar, Jiao Chang, karena dia tidak sopan terhadap Jiao Peng. Namun, semua orang dari desa batu memakan suani dan memperoleh benda suci, tulang yang berharga. Itu membuat banyak mata para ahli ini menjadi iri. Banyak dari mereka menginginkannya untuk diri mereka sendiri dan mengalami kesulitan untuk menenangkan diri. Desa ini bermain-main dengan kami. Memang ada yang salah di sini. Orang-orang dari suku Serigala Emas berkata. Kicau-kicau. Tiba-tiba, beberapa suara kicau bergema. Dapeng, Xiao Qin dan Ziyun, ketiga tukik itu mengepakkan sayapnya dan berlari ke arah mereka. Mereka sangat cerdas dan bergegas menuju tempat si kecil berdiri. Beberapa hari ini, mereka terus-menerus mengalami transformasi. Setelah melahap daging suani, kepada burung-burung iblis yang pembuluh darahnya kuat ini, mereka memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Mata Dapeng menjadi emas, dan garis-garis indah muncul di sayap Xiao Qing. Sisik ungu Ziyun menjadi lebih indah. Tidak perlu dijelaskan. Setelah melihat ketiga tukik itu, mereka segera mengerti bahwa ini adalah burung langka yang tentu saja mewarisi darah asli dari burung iblis kuno. Selain itu, mereka mengalami beberapa transformasi, jadi mereka bahkan lebih berharga. Ini adalah mangsaku, tidak ada dari kalian yang akan mencurinya dariku. Jiao Long berkata dengan nada sombong. Dia melepaskan busur berharga dari punggungnya dan langsung menariknya sepenuhnya untuk menembakkan panah besi. Jiao Chang dari kolam terapung besar tidak menghentikannya. Dia hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Apakah kamu pikir itu milikmu hanya karena kamu mengatakannya? Zishan Kun dan Lei Mingyuan juga datang dan dengan cara yang sama mengeluarkan busur mereka dan menganggap ketiga tukik itu sebagai mangsa mereka. Kelompok ahli semua kagum. Ini adalah tiga tukik bertransformasi yang tidak normal. Jika mereka tumbuh dewasa, mereka akan menjadi sangat kuat dan akan menjadi makhluk penjaga yang sangat kuat. Kamu tidak bisa menyakiti Ziyun dan yang lainnya. Si kecil dan yang lainnya menjadi marah. Matanya berbinar dan menatap Jiao Peng dan yang lainnya saat dia mengulurkan tangan kecilnya yang seputih salju untuk menghalangi mereka. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.